warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Alfian Susanto, NPM 20144600323, kelas A820. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang benda konduktor dan isolator. Sebelumnya, benda yang terdapat di alam ini dapat kita kelompokkan menurut bentuknya, sifat, bahan, kegunaan, serta kemampuan dalam menghantarkan panas. Kemampuan setiap benda dalam menghantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah dalam menghantarkan panas dan ada benda yang sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan panas. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat atau mudah dalam menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda yang sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya, ketika memasak air akan lebih cepat mendidih apabila kita menggunakan wadah yang terbuat dari logam. Logam merupakan penghantar panas atau konduktor yang baik dibandingkan jika menggunakan wadah yang terbuat dari tanah liat. Begitu pula ketika tangkai atau pegangan alat masak atau penggorengan biasanya menggunakan bahan kayu atau karet. Hal tersebut dikarenakan kayu atau karet merupakan benda penyekat panas atau isolator. Benda yang sangat baik dalam menghantarkan panas yaitu jenis logam seperti baja, besi, tembaga, seng, aluminium, perunggu, dan kuningan. Logam yang paling baik dalam menghantarkan panas yaitu aluminium. Aluminium ini sering dipakai dalam perkakas rumah tangga, misalnya wajan penggorengan, panci, rice cooker, teko, dan lain-lain. Alat dapur yang berhubungan dengan api menggunakan bahan yang memiliki sifat konduktor dan isolator panas. Bagian benda yang menempel dengan api terbuat dari bahan konduktor, misalnya aluminium. Sedangkan pegangan umumnya terbuat dari bahan isolator untuk menyekat panas. Benda yang digunakan sebagai pegangan pada alat dapur biasanya terbuat dari bahan plastik, kayu, atau karet. Nah, percobaan yang dapat membuktikan bahwa logam adalah benda konduktor dapat kita lihat melalui percobaan di samping ini. Ujung logam yang dipanaskan akan menghantarkan panas ke ujung yang lainnya. Benda-benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator yang pertama adalah setrika. Setrika terbuat dari bahan konduktor dan isolator. Bagian alas setrika menggunakan bahan konduktor sehingga dapat menghantarkan panas ketika digosok, sedangkan pegangannya terbuat dari bahan isolator sehingga kita tidak merasa panas saat menyetrika. Yang kedua adalah jaket. Jaket terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Pada suhu udara dingin, jaket akan menahan panas dari tubuh kita agar tidak keluar. Dengan demikian, tubuh kita akan tetap merasa hangat. Yang ketiga adalah teko. Teko terbuat dari bahan aluminium yang bersifat konduktor, sehingga air akan cepat mendidih ketika dipanaskan. Pegangan teko terbuat dari bahan yang bersifat isolator, sehingga ketika kita menuang air panas, kita tidak merasa kepanasan. Yang keempat adalah kaca. Kaca tergolong dalam konduktor panas karena mudah dalam menghantarkan panas, walaupun tidak sebaik logam. Kaca ada yang mudah pecah jika terkena panas dan juga ada yang tahan panas. Kaca yang tahan panas biasanya digunakan untuk alat rumah tangga seperti panci, dan tutup oven. Sifat kaca yang sering digunakan manusia adalah karena sifatnya dalam tembus pandang atau bening dan juga keras. Karena sifat ini, kaca biasanya digunakan dalam pembuatan pintu dan jendela. Nah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.